Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semua? Pasti sehat-sehat semua ya. Iya, di sini Lose Fitri ditemenin ada Lose Weni dan Lose Vivi. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menjembat Tuhan, kita mau beribadah. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Berkat-berkat Tercurah. Yang lembut, terima kasih. Oh Yesus yang baik, terima kasih. Oh Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kau hibur dan kau tuntun aku hari ke hari. Berkat tercurah, pasti baru di ujung pagi. Oh Tuhan pemurah, kasih-Mu abadi. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Oh Bapa yang lembut, terima kasih. Oh Yesus yang baik, terima kasih. Oh Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kau hibur dan kau tuntun aku hari ke hari. Berkat tercurah, pasti baru di ujung pagi. Oh Tuhan pemurah, kasih-Mu abadi. Oke, sekarang Lose mau ajak adik-adik berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang selama ini kami terima. Tuhan, berkati ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan pimpin kami bisa beribadah dengan baik di rumah. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Lose mau adik-adik bangkit berdiri, Lose mau ajak adik-adik nyanyi dikit demi sedikit dengan menggunakan gerakan. Semangat ya! Sedikit demi sedikit, setiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun
sedikit demi sedikit, setiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku, oh juru selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lo semua ajak adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai, apa kabar semuanya? Rasa harap kita semua baik-baik saja ya. Nah, sudah tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, kami boleh mendengarkan dengan baik dan melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan pimpin Lause Vivi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 28 ayat 20. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ketika 11 murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, dan awan menutupinya. Apa sih itu artinya Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah sendiri, yang diam di dalam diri setiap orang percaya, seperti kita anak-anak Tuhan. Nah, karena Roh Kudus, orang-orang percaya dimampukan untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya dan menjadi saksi tentang kebenaran Allah
di dalam setiap tindakan maupun perkataannya. Nah, hari ini langsung mau cerita tentang hati-hati dengan hatimu yang diambil dari Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita cari Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Yang udah nemu, yuk kita sama-sama yuk baca yuk. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimana kita menjaga hati kita agar kita tidak mendukakan Roh Kudus? Nih, langsung kasih contoh. Misalkan nih, kita lagi jalan, terus tanpa sengaja kita lihat ada duit jatuh. Wah, pas kita lihat, wah, duitnya lumayan loh. 100.000. Wah, kalau aku ambil nih, aku bisa beli mainan tuh. Yang waktu itu aku lihat di toko itu, mobil-mobilan yang harganya 98.000 itu. Wah, kalau aku ambil duit ini, aku bisa beli mobil-mobilan itu. Ambil? Enggak ya? Aduh, ambil apa enggak ini? Aduh, galau deh jadinya. Tapi dalam hati kita ada suara mengatakan, jangan diambil. Itu kan bukan duit kamu. Bagaimana kalau yang menjatuhkan duit itu sangat memerlukan duit itu? Nah, karena dalam hati kita ada Roh Kudus, kita memutuskan untuk tidak mengambil duit itu. Tidak lama kemudian ternyata benar loh. Yang punya duit itu sambil lari-lari cari kanan kiri. Wah, mana duitku ya? Jatuh kemana duitku? Pas dia nemuin duitnya, wah, aduh, untung aku nemuin duit aku. Bagaimana kalau aku tidak menemukannya? Bagaimana aku membelikan obat untuk anakku yang sedang sakit itu? Aduh, untung aku menemukannya. Aduh, untung ya. Nah, inilah salah satu contoh kalau kita mendengarkan suara Roh Kudus. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita memutuskan tidak mengambil duit itu. Nah, adik-adik, langsung mau mengingatkan adik-adik bahwa dosa bukan sekedar dosa karena kita berbuat seperti mencuri, menyontek, mengejek orang. Tapi dosa juga bisa dari pikiran kita. Karena dalam hati kita ada rasa benci, dendam, iri, geram, marah. Nah, itu semua dosa yang tidak boleh kita lakukan, yang harus kita buang jauh-jauh. Nah, seperti nih ya, ada contoh nih ya. Kalau di sekolah, kita punya teman nih yang lebih pintar daripada kita. Dia itu juara 1 di sekolah. Kita juara 2 di kelas itu. Nah, dalam hati kita berkata, aduh, aku benci nih sama orang ini. Dia selalu juara 1. Coba kalau dia nggak ada di kelas ini, pasti aku yang menjadi juara 1. Aku benci kalau ada dia. Aku benci ada dia di sini. Terus kita membenci orang itu sepanjang hari. Setiap kali kita lihat dia, kita aku nggak suka main sama dia. Nah, itu semua adalah dosa yang berada dalam hati kita. Tidak ada seorang pun yang tahu isi hati kita. Tapi kita harus ingat, Tuhan kita Yesus Kristus tahu isi hati kita. Di saat tidak ada satu orang pun yang tahu isi hati kita, Tuhan selalu tahu apa yang ada dalam hati kita. Nah, oleh karena itu, kita harus senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hati kita tidak memiliki hati yang benci, dendam, iri, maupun marah. Biarlah kita selalu memiliki hati yang
mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Tuhan selalu tahu isi hati kita. Kita harus ingat itu. Nah, di tangan Lawson nih sekarang udah ada air putih. Air putih ini menggambarkan hati kita, hati manusia. Nah, terus Lawson juga punya susu. Susu ini menggambarkan Roh Kudus. Nih, saat Allah Bapa telah menyelamatkan kita, maka Ia akan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Untuk membuat Roh Kudus dapat benar-benar hadir dalam hidup kita, mengisi dan mengendalikan hidup kita, maka Roh Kudus itu perlu bercampur atau menjadi satu dalam setiap kehidupan manusia. Dengan begitu, hidup manusia itu akan menjadi lesat seperti susu ini. Karena adanya campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan manusia. Di dalam setiap bagian hidup manusia. Roh Kudus dapat membantu hidup kita dan membuat kita merasakan enaknya jadi anak Tuhan. Orang Kristen yang seturut dengan kehendak Tuhan adalah orang Kristen yang selalu berpikir dan bertindak seperti Kristus. Hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah menyelamatkan kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan, Engkau tolong kami untuk boleh menjaga hati kami dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu turut mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Biarlah boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu cerita hari ini. Dadah. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Losa Vivi kan? Nah temanya itu dengan hati-hati dengan hatimu. Adik-adik, firman yang disampaikan selalu ingat ya. Sekarang kita mau nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan. Yuk kita mulai nyanyi lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Sekarang kita mau berdoa untuk ibadah kita hari ini. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk ibadah yang boleh kami jalankan walaupun kami tetap di rumah. Tuhan berikan kami tetap semangat walaupun kami hanya di rumah beribadah, sekolah, tidak bisa bermain dengan teman-teman. Kiranya itu semua Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalankan hari ini. Pertemukan kami di ibadah-ibadah berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Firman yang sudah disampaikan tetap diingat ya. Oke kalau gitu sampai jumpa adik-adik. Dadah, Bye-bye. sampai jumpa.